dukungan luar biasa dari masyarakat Kokoda. Ini ada di Sorong dan kami tadi mendapatkan banyak masukan. Tentu kami akan komunikasikan dengan jejaring yang ada, mengenai di pemerintahan atau non pemerintahan gitu ya. Dan beberapa di antaranya programnya adalah Rumah Tidak Layak Huni, ada pendidikan. Beberapa di antaranya tadi sudah lulus tapi belum bisa bekerja, makanya butuh pelatihan. Saya senang karena di masyarakat ini juga dari hubungan masyarakat yang berbeda agama ternyata bagus sekali, luar biasa. Dan di sini ada sini. Banser. Wah, ya, sini. Ternyata di sini juga di Sorong ini di apa namanya? Kokoda. Iya, Di Kokoda ini ternyata juga banyak Nahdien juga. Iya. Gila, baliho rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud dicopot aparat, rakyat Papua justru mengeluh-elukan kedatangan Ganjar, mantap gak gentar meski digoyang. Jadi makanya tadi saya mengapresiasi sebenarnya kepada seluruh komponen ASN, Polri, dan TNI yang pasti dilibatkan dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan bahkan pilkada tahun depan. Tetaplah profesional karena memang aturannya sudah sangat jelas, dan oknum itu kan bukan hanya di bawah, bisa saja oknum itu di atas. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Publik kembali dikagetkan pencopotan spanduk berisi gambar calon Presiden RI Ganjar Pranowo. Setelah di Bali, kini spanduk ukuran besar bertuliskan rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud dicopot di jalan menuju Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pencopotan spanduk itu saat Ganjar Pranowo tiba di Bandara Sentani, Jayapura, Selasa 21 November siang. Jadi Deputi Hukum sudah menghimpun semua yang beredar di sosial media, dan kita pun sedang berusaha untuk mencari bukti-bukti lebih detail lagi tentang apa yang terjadi. Petugas yang enggan disebutkan namanya mengaku disuruh oleh atasannya untuk mencabut spanduk yang dipasang di papan reklame dekat lampu merah jalan menuju Bandara Sentani. Sementara kedatangan Ganjar ke Papua bukan dalam rangka kampanye, melainkan diundang oleh barisan pendukungnya untuk melihat Papua secara lebih dekat, sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat yang memprakarsai dukungan kepadanya. Selain itu, Ganjar juga dijadwalkan memberikan kuliah umum di Universitas Cendrawasih. Sayangnya mantan gubernur Jateng itu ditolak oleh BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa dari 9 fakultas di Universitas Cendrawasih. Mereka menggelar demonstrasi dan memblokade gerbang auditorium Uncen di distrik AB Pura. Meskipun ditolak di Sentani dan tidak disambut dengan baik di Sentani, lain halnya di kota Jayapura, Ganjar justru disambut ribuan warga yang ingin mengenal dirinya secara lebih dekat. Sekitar 5.000 warga kota Jayapura membanjiri lapangan Papua Trade Center, Entrop, di distrik Jayapura Selatan Rabu sore. Sesampainya di lapangan PTC, Ganjar disambut tarian adat dari Kepulauan Yapen dengan tradisi injak piring. Ganjar menyatakan dirinya begitu bahagia bisa menginjakkan kaki di tanah Papua. Menurutnya, sambutan yang luar biasa membuat dirinya sangat terharu. Ganjar pun berpesan agar seluruh rakyat untuk bersama-sama membangun Papua dan mesti menghormati budaya. Sementara itu, Koordinator Ganjaris Papua, Julianus II, mengatakan sebanyak 25 relawan meminta Ganjar datang ke Papua. Inilah bukti bahwa meskipun ditolak dan diintimidasi dengan adanya pencopotan baliho, rakyat Papua tetap memberikan dukungan dan sambutan yang begitu luar biasa kepada Ganjar dengan tulus sebagai calon pemimpin. Sambutan itu tentu sebagai bentuk respon masyarakat yang kecewa kepada demokrasi di negara yang telah dinodai. Maka dari itu masyarakat sangat antusias luar biasa menyambut kedatangan Ganjar. Sebelum ke Jayapura, Ganjar mengatakan dirinya baru saja mengunjungi Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Mansinam adalah saksi sejarah pekabaran Injil yang merupakan awal mula peradaban kekristenan di tanah Papua. Di lokasi ini tetua adat setempat menyambut kedatangan Ganjar, sekaligus mendoakannya agar menjadi presiden. Ganjar menyatakan agenda kunjungannya ke Manokwari bukan untuk kampanye. Ganjar mengaku menyiapkan waktu khusus selama 3 hari untuk melakukan agenda kunjungan khusus keliling tanah Papua.
Ia pun berkisah tentang arti kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Ganjar juga menyampaikan cerita tentang hal yang menginspirasi dirinya kala bertemu dengan mahasiswa Papua di Jawa Barat. Kala itu, Ganjar datangi asrama mahasiswa Papua dan berbagi rezeki dengan mengirimkan bahan makanan. Karena menurut Ganjar, rasa kemanusiaan tidak bisa diukur dari harta atau dikapling dengan suku, ras, dan golongan. Kemanusiaan tetap kemanusiaan apapun itu. Sambutan warga Papua kepada Ganjar membuktikan rasa cinta tanah air dan persatuan yang dimiliki orang Papua. Tak peduli mereka asalnya dari mana atau latar belakang daerah, suku, dan sebagainya. Yang penting semuanya dalam bingkai satu Indonesia. Kalau rasa cinta persatuan melebihi ego atau rasa iri dan sebagainya, bisa dipastikan lambat laun akan ada perubahan kemajuan dan pemerataan dengan sendirinya. Karena pada hakikatnya, manusia memang makhluk sosial yang saling membutuhkan dan juga saling memberikan pertolongan. Bagaimana menurut Anda? Banyak yang katakan seolah saya ini bodoh, kok mau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya katakan bukan seperti itu. Banyak juga partai, mungkin ada orang-orang yang mengatakan seolah-olah mereka paling bersih, paling bisa membangun negeri ini. Semua partai-partai lama tidak memungkinkan. Saya katakan secara jujur, walaupun saya bukan siapa-siapa lagi, tidak ada lagi karir di politik, tidak bisa jadi apa-apa lagi, mari kita berjuang bersama menghasilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menguasai 30% kursi di DPR RI dan di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa sama-sama membangun. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk anak cucu kita, untuk negeri kita. Panas dingin hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP. Ahok langsung turun tangan bela PDIP. Elektabilitasnya tetap melejit. Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksudnya DPR. Kalau di DPR kan boleh ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bobi Nasution, Wali Kota Medan, diberhentikan sebagai anggota PDIP. Pemberhentian Bobi Nasution sebagai kader PDIP menjadi drama terbaru panas dingin hubungan keluarga Jokowi dengan partai berlambang banteng itu. Merujuk surat Dewan Pengurus Cabang DPC PDIP Kota Medan, keputusan memberhentikan Bobi didasarkan pada dukungan yang diberikan menantu Presiden Jokowi itu kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Merujuk surat PDIP yang tersebar di kalangan jurnalis, surat pemberhentian itu dikeluarkan 10 November lalu. Di surat tersebut, Bobi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Kepada detik.com, Bobi menyatakan baru menerima surat itu pada Senin 14 November. Bobi juga mengucapkan terima kasih kepada PDIP karena telah mendukungnya dalam pemilihan wali kota Medan. Meski DPC PDIP Kota Medan telah mengeluarkan surat pemberhentian, Dewan Pengurus Pusat PDIP menyebut pemecatan Bobi sebagai kader belum final. Hal itu dikatakan petinggi PDIP Jarod Saiful Hidayat. Dalam tahapan Pilpres 2024, Bobi diketahui memimpin barisan pengusaha pejuang yang memobilisasi dukungan untuk Prabowo Gibran. Ia hadir dalam acara resmi kelompok itu di Jakarta 8 November lalu. Ini akan menjadi kerenggangan antara PDIP dengan keluarga Jokowi. Pengamat politik BRIN sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Firman Nur, menilai renggangnya hubungan antara keluarga Jokowi dengan PDIP sudah lama terlihat indikasinya. Bahkan itu tampak dari keputusan Jokowi sebagai presiden yang mempercayakan urusan pengelolaan pemerintahan bukan kepada PDIP, tapi pada pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan kader Golkar. Kurang harmonisnya hubungan Jokowi dengan PDIP selama 2 periode disebabkan oleh perbedaan sikap yang dimiliki Jokowi dan partai pengusungnya tersebut. Dari pandangan Megawati, menurut Firman, Jokowi dipandang sebagai petugas partai yang seharusnya mengedepankan kepentingan partainya. Sementara, Jokowi tidak sepenuhnya sepakat.
ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi cawapres Prabowo dan melepas statusnya sebagai kader PDIP, menurut Firman hal tersebut secara simbolis sudah semakin menunjukkan jika tidak ada hubungan baik antara keluarga Jokowi dengan PDIP. Meskipun begitu, kualitas PDIP tidak bisa diragukan. Bahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sampai memberikan pembelaan kepada PDIP. Ahok mengatakan saat ini tidak ada parpol yang beres kecuali PDIP. Maka dari itu ia memutuskan bergabung dengan PDIP. Ahok juga mengatakan keputusannya bergabung dengan PDIP karena persoalan ideologi. Karena bicara tentang bagaimana Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PDIP lah yang paling tepat. Itulah mengapa PDIP sampai sekarang masih menjadi partai besar, karena yang mereka rawat adalah ideologi bangsa. Bahkan elektabilitas PDIP masih menempati posisi teratas. Hal itu menurut hasil survei Carta Politika Indonesia terbaru. Bagi saya, PDIP merupakan partai yang telah banyak makan asam garam. PDIP terbentuk dari masa-masa represi yang panjang di masa Orde Baru. Komitmennya terhadap 4 pilar bangsa, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI telah teruji. Bahkan ketika menjadi oposisi, komitmen tersebut tidak digadaikan. Bukan sekedar yang penting berlawanan sampai-sampai akal sehat dan nilai-nilai kebangsaan secara umum juga ikut dilawan. Bahkan, konsistensi PDIP di dalam mewujudkan nilai-nilai Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berpribadi dalam kebudayaan masih terus terasa melalui keberadaan partai berlambang banteng moncong putih itu. Bagaimana menurut Anda?